Oke Sobat Tani, kali ini saya berada di suatu lahan tomat ya. Ini adalah tomat buah milik salah seorang petani di daerah Ngablak. Dengan saya Suwarno, petani dari Ngablak, Magelang. Menanam tomat itu sekitar udah 6 tahun. Oh, 6 Ya. tahun ya. Nah, kalau saya melihat secara langsung tomatnya itu bagus-bagus Mas. Ini tomatnya benar-benar gede, kemudian juga bedengannya itu bersih dan juga memang daunnya itu sedikit Mas ya, atau memang ini perlakuan? Ini untuk daun yang sedikit ini perlakuan Mas. Ah, oke. Terutama kan ini tumpang sari sama apa? Sama cabai. Ya, Terus ini kan udah memasuki musim apa? Musim kemarau. ya. Ya biar apa itu pembesaran buah juga cepat besar, cabainya juga tidak kalah. Ya ini daunnya saya potong. Kemudian Mas Suwarno kenapa lebih memilih untuk menanam tomat buah ketimbang tomat sayur? Untuk saya sendiri menanam tomat buah itu lebih ke produktivitas ya Mas. Ya. Itu lebih tinggi, Ya. tapi untuk produktivitas tomat buah itu memang luar biasa untuk dataran tinggi. Oke. Berarti dari segi tonase yang didapatkan tuh lebih tinggi Iya. daripada tomat sayur ya. Iya. Dan tentunya tomat buah itu memang dia itu paling bagus ditanam di dataran tinggi. Iya. Seperti itu. Nah, Mas Suwarno ini kan sudah bertahun-tahun menanam tomat Mas ya. Mungkin boleh di-spill Mas perawatan apa yang digunakan oleh Mas Suwarno sehingga bisa mendapatkan hasil tomat yang sebagus ini. Untuk perawatan terutama yang apa ya awal-awal itu pupuk makronya ya Mas. Untuk Ya. pupuk makro itu memang lebih penting untuk di dasaran. Ya. Kedua, Ya. untuk memasuki musim-musim kayak gini kan ini namanya musim ekstrim ya Mas. Ya. Kemarau ekstrim itu Ya. perawatannya saya untuk dominan itu di asam amino sama kutu-kutuan untuk tanaman tomat karena yang saya tanam ini kan belum tahan virus. Ya. Ya. Oh, jadi Mas Suwarno ini lebih mengedepankan asam amino dan juga ada insektisidanya karena memang masuk musim kemarau ya, seperti itu. Mengingat bahwa tomat ini belum tahan akan virus seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal tanaman Mas, ini pengolah lahannya Mas Suwarno itu seperti apa Mas? Untuk pengolah lahan itu biasa ya Mas, seperti awal-awal yang saya lakukan, tapi untuk tambahan itu saya menggunakan produk dari Bayer, Serenet. Itu memang saya buat sebelum tanam itu, sebelum tutup mulsa, saya spray pakai Serenet. Oh, berarti setelah dicangkul, ya kan, dibuat bedengan, langsung dispray menggunakan Serenet. Iya. Ya, itu dispraynya itu dimix menggunakan pestisida lain atau hanya Serenet, Mas? Saya mixing sama asam amino Ambition, Mas. Oh, berarti Serenet sama Ambition dimix dengan dosis? Dengan dosis 2 mili per liter. Oke, berarti kurang lebih 1 tutup per tangki ya? Iya, masing-masing asam Ambitionnya 1 tutup, kemudian Serenetnya juga 1 tutup, baru kemudian dispraykan. Nah, kemudian setelah dispraykan itu langsung tutup mulsa atau menunggu beberapa hari dulu, Mas? Langsung saya tutup mulsa, tapi belum saya lubangi selama 7 hari. Oh, berarti didiamkan selama 7 hari dulu. Setelah 7 hari baru saya lubangi, terus saya spray pakai velum. Oh, dispray menggunakan velum. Iya. Memilih dispray, kenapa nggak dikocor Mas? Kenapa dispray? Maksudnya saya spray di lubang tanam. Sebelum saya tanam itu, saya spray dulu di lubang tanamnya. Oke, berarti meresap ke dalam lubang tanamnya ya, seperti itu sebelum ditanam seperti itu. Oh, baru mulai penanamannya usia berapa Mas? 3 hari. 3 hari setelah spray velum, baru ditanam. Tapi seperti bibitnya itu. Udah saya kocor pakai velum dulu. Oh gitu, berarti bibit juga perlakuannya menggunakan velum, kemudian lubang tanam juga perlakuannya menggunakan velum. Nah, kira-kira pertimbangannya Mas Suwarno kenapa harus menggunakan velum? Karena penyakit apa ya yang jarang diketahui kan yang di perakaran Mas. Kalau untuk hama yang ada di daun itu kan terlihat. Kalau yang dari perakaran itu nantinya yang saya takutkan untuk tanaman tomat itu kan
memang apa ya, untuk keserang seperti nematoda itu kan Ya, sangat mungkin. iya. Makanya pencegahannya saya pakai velum. Oke, baru setelah itu dilakukan penanaman Mas ya. Iya. Oke, setelah penanaman Mas, perawatan apa nih di masa-masa vegetatif mulai dari umur 1 HST sampai dengan mungkin umur-umur menjelang sebelum generatif. Apa saja yang dilakukan Mas Suwarno? Untuk masa vegetatif itu tanaman tomat penting ya Mas, Ya. untuk mendongkrak di generatif. Ya, Makanya untuk perawatan dari vegetatif itu NPK itu memang penting ya. NPK wajib ya, wajib yang ya. pupuk berimbang ya Mas ya. Pupuk berimbang. Terus di umur 1 minggu saya kocor pakai Ambition. Mm-mm. Saya mix sama Serenet. Oh, umur 1 minggu ya, Iya, 1 setelah minggu. tanam. Iya. Hmm. Itu walaupun dosis masih 1 mili untuk Iya, awal, ya 1 oke. mili per liter. Untuk perawatan berikutnya di 14 hari 14 hari menggunakan apa? masih sama kocorannya. Kocor, Ambition dan juga Serenit. Serenit iya. Oke. Untuk inseknya saya pakai Sivanto, Oberon, saya rolling. Oh, itu untuk kutu-kutuannya Kutu-kutuan, Mas ya. Iya. Jadi Sivanto sama Oberon di rolling ya. Iya, di Seperti rolling. itu. Karena mengingat ini belum tahan akan virus, jadi memang penggunaan insektisidanya agak lumayan rapat Iya. ya, seperti itu. Nah, kira-kira selain Sivanto dan Oberon dan juga Ambition maupun Serenit, obat apa lagi Mas yang digunakan untuk merawat dan juga menjaga supaya tomatnya itu bisa sebagus ini? Ya, untuk fungisida ya Mas. Iya, Untuk fungisida itu di awal saya pakai Previcur. iya, Ya, Previcur saya mix sama Mancozeb. iya, Terus saya rolling sama apa itu Antrakol. iya. Ya, itu terus di fase apa ya? Pembungaan. Mm-mm. Itu di fase pembungaan kan biasanya untuk jenis tomat ini memang rawan terhadap rontok buah, Iya, rontok bunga. iya. Yaitu saya masukkan Lunasmart sama pupuk fosfat kalium. Ini tumpang sari dengan Iya. cabai ya Mas ya. Jadi memang harus dilakukan sebuah pruning ya kan, pemotongan daun-daun di bawah supaya nanti sirkulasi udara dan juga pencahayaan dari sinar matahari itu lancar Mas Iya, ya. Jadi iya. kelembaban tuh bisa diatur sehingga yang namanya jamur itu bisa ditekan seperti itu. Wah, luar biasa nih Mas. Nah, untuk melakukan pruning seperti ini itu dilakukannya pada umur berapa? Ini untuk melakukan pruning itu saya lakukan pada umur 70. 70 hari Iya, iya. sebelum merah Mm-mm. udah saya pruning sampai sini, sampai cabang. Oh ya, Setelah ada kelihatan agak merah sedikit, ya. saya naikkan segini, Mm-mm. ya kan? Ya. Terus setelah udah ada agak banyak, ini baru kemarin saya naikkan segini biar juga cabenya itu bisa bisa naik. Oh dengan- gitu, ya siap paham. Jadi pruning untuk tumpang sari hukumnya wajib Iya. ya, karena untuk mengurangi adanya kelembaban seperti itu. Nah, kemudian untuk bicara potensi Mas, kira-kira biasa Mas Suwarno karena sudah lama sekali menanam tomat, itu biasanya mendapatkan berapa kilogram per pohonnya Mas? Ya untuk yang kemarin-kemarin Iya. itu udah pernah dapat 6 kilo. 6 kilo per Ya, pohon, ya, itu 4. tomat buah ya? Ya 4 kilo juga Wow, ya. pernah. Ya, Luar untuk tomat biasa. buah. Ini untuk yang khusus jenis ini ya Mas. Ya. Ini sekitar saya sisakan 6 sampai 7 tandan. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa hanya disisakan 7 tandan? Padahal tomat itu kan merupakan tumbuhan yang merambat yang masih berpotensi untuk mengeluarkan tandan-tandan baru. Karena ini sistem tumpang sari Mas, Mm-mm. makanya kalau saya sisakan terlalu banyak, nanti untuk tumpang sarinya seperti cabai terlalu lama Apa itu? tertutupi untuk taman tomat ya. ini. Dan juga tomatnya itu enggak bisa besar-besar Besar, Mas ya, iya. karena unsur haranya terbagi itu Mas, seperti itu. Jadi Mas Suwarno memilih untuk menyisakan hanya 6 sampai dengan 7 tandan iya, saja. iya. Yang bisa menghasilkan kurang lebih hampir 6 kilo Mas 6 ya per pohon. Wah, luar biasa.